Menstruasi atau haid itu merupakan pendarahan secara periodik dan siklik dari uterus yang disertai dengan pelepasan endometrium pada saat ovum itu tidak dibuahi. Nah, mekanisme siklus menstruasi ini dipengaruhi oleh pelepasan hormon yang berkaitan dengan adanya kerjasama hipotalamus dan ovarium. Ada beberapa fase siklus menstruasi. Yang pertama fase peluruhan, yang kedua fase praovulasi, yang ketiga fase ovulasi, dan yang keempat fase pasca ovulasi. Yang pertama fase menstruasi. Fase ini itu terjadi apabila tidak terjadinya fertilisasi atau ovum itu tidak dibuahi oleh sperma. Kemudian korpus luteum itu akan mengkerut menjadi korpus albicans sehingga produksi hormon estrogen dan progesteron itu terhenti. Nah, turunnya pada estrogen dan progesteron ini menyebabkan peluruhan endometrium dan ovum yang ditandai dengan pendarahan dari uterus selama kira-kira 5 hari dengan volume darah itu sekitar 50 ml. Praovulasi. Pada fase akhir menstruasi ini, hipotalamus mengeluarkan hormon gonadotropin yang merangsang hipofisis pengeluaran FSH. FSH merangsang pembentukan folikel primer di dalam ovarium yang melilingi oosit primer. Keduanya akan tumbuh sampai hari ke-14 dari hari 1 menstruasi. Saat itu, folikel matang disebut dengan folikel de Graaff dengan oosit sekunder di dalamnya. Selama pertumbuhannya, folikel melepaskan hormon estrogen yang menyebabkan pembentukan kembali lapisan endometrium atau proliferasi dan penetralan sifat asam pada serviks agar lebih mendukung kehidupan sperma. Lalu selanjutnya ada fase ovulasi. Fase ini merupakan proses keluarnya ovum dari ovarium. Ovum akan bergerak ke rahim. Bersamaan dengan proses ini, dinding rahim akan menebal seperti spons yang terdiri dari pembuluh darah yang siap menerima zigot. Lalu pada umumnya pada hari ke-14 terjadi perubahan produksi hormon. Peningkatan kadar estrogen selama praovulasi menimbulkan reaksi umpan balik negatif, yaitu menghambatnya pelepasan FSH dari hipofisis. Karena FSH-nya berkurang, maka hipofisis ganti mengeluarkan LH. LH merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel de Graaff siap untuk dibuahi oleh sperma. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase pasca ovulasi, yaitu folikel de Graaff yang ditinggalkan oleh oosit sekunder akan berkerut dan berubah menjadi korpus luteum. Selanjutnya, korpus luteum tetap memproduksi estrogen dan progesteron. Lalu keduanya bekerja menebalkan endometrium, juga merangsang sekresi lendir pada vagina dan pertumbuhan kelenjar susu pada payudara. Dan yang terakhir, keseluruhan fungsi tersebut adalah menyiapkan implantasi zigot pada uterus bila terjadi pembuahan atau kehamilan. Jadi di sini saya akan menjelaskan perhitungan waktu masa subur pada wanita dengan mens yang lancar. Jadi masa subur pada wanita dengan mens lancar itu pada hari ke-12 sampai hari ke-16. Jadi misal ada seorang wanita dengan mens yang lancar, dia setiap bulannya akan mens pada tanggal 5 dan dia akan mengalami masa subur pada hari ke-12 yaitu pada tanggal 16. Lalu sampai hari ke-16 yaitu pada tanggal 20. Jadi wanita itu dalam masa subur dalam tanggal 16, 17, 18, 19, 20, wanita tersebut akan melalui masa subur.